Bapak, saudara-saudari, selamat sore. Baru-baru ini paroki kita dalam rangka merayakan HUT paroki juga mengadakan event, yaitu adalah Run for KTG, Fun Run. Judulnya Fun Run tapi 5 kilo. Dan hadir di situ bukan saja remaja dan orang-orang muda serta anak-anak, tetapi juga para lansia yang sudah 60 tahun ke atas. Itu promonya sangat luar biasa karena disediakan ambulan dan sakramen perminyakan gitu. Maka banyak yang datang tuh. Saya sampai ditanya, "Romo udah bawa sakramen perminyakan buat siapa?" "Ini kayaknya banyak yang lansia," katanya. Saya bilang, "Di situ kan ada Primaya," saya bilang. Acaranya di Sedayu City. Dan banyak dari pelari itu syukur kepada Allah, semuanya senang, happy, nggak ada yang sakit ya, nggak ada ya juga yang terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, semuanya happy dan selamat semuanya. Dan dari yang saya perhatikan dari para pelari-pelari itu banyak juga yang sudah terbiasa lari dari dalam komunitas-komunitas pelari, ada juga yang baru berlari, ada yang mencoba lari untuk berlari 2,5, 2 kilo, 5 kilo, dan kebanyakan mereka yang sudah terbiasa lari itu dari start tuh kenceng sekali. Tetapi yang baru biasa di kilometer pertama dia senyum-senyum, di kilometer kedua dia masih semangat, di kilometer ketiga dia udah sempoyongan, udah kayaknya udah bagi kakinya sudah mulai gontai. Ada juga tipe pelari yang sudah kira-kira mulai berlari 1 bulan 2 bulan dan dia berlari, ketika berlari itu ketemu jalanan turun dia masih senang-senang saja, ketika ketemu jalanan datar dia masih tenang. Nah ketika ada jalanan naik sedikit nanjak dia udah celentang tuh. Itu tipe-tipe orang yang boleh sebulan berlari. Tetapi juga ada tipe-tipe pelari yang sudah terbiasa berlari itu sambil jalan. Jadi ketika berlari mereka kemudian berhenti sebentar, jalan, lalu kemudian ambil foto, "Guys, sudah di kilometer 1 nih," gitu. Dia ngomong sama siapa, kita masih lari aja gitu ya. Saya masih ingat saya melepas 2 kilometer itu di bagian terakhir, saya masih bisa membalap dengan orang yang bikin konten tadi itu. Dia sudah lari duluan padahal tuh. Saya nggak tahu dia udah finish apa enggak, apalagi bisa bikin konten. Jadi tipe-tipe pelari yang tidak berlari tapi suka buat konten. Tapi ada tipe pelari yang kayak Citah, dari start sampai finish cuma 15 menit ya. Bisa nggak ngos-ngosan. Dan kalau kayak saya dengan juga yang lainnya itu masih ada nafas yang masih ngos-ngosan. Intinya dari berlari itu saya menyadari ternyata nafas itu mahal ya. Ketika berlari sudah mulai capek, udah ngos-ngosan, itu rasa-rasanya paru-paru dan juga nafas itu kalau nggak terbiasa itu sepertinya udara sedikit banget. Kita ngebayangin kalau oksigen itu atau udara itu dijual aja 50 perak saja, waduh itu kita sudah pasti jadi miskin lah kita lah. Untung nafas kehidupan itu adalah gratis dan kita diberi nafas. Dengan berlari kita menyadari kalau nafas kita itu susah, itulah pada saat itu kita menyadari anugerah yang namanya nafas kehidupan. Intinya dari berlari itu ujung-ujungnya saya merefleksikan itu, lari butuh nafas. Nafas itu adalah anugerah dari Tuhan dan nafas itu adalah gratis yang diberikan oleh Tuhan. Hari ini sebenarnya kita diundang untuk merefleksikan dan menyadari di hari raya Pentakosta ini di Injil Yohanes bukan gemuruh roh yang seperti bola api yang menggelegar dan menyala itu, tapi kita untuk merefleksikan yang namanya nafas yang diberikan Tuhan. Apa itu yang ditandai dalam Injil pada hari ini? Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat satu kata yang diberikan. Yesus menghembusi para murid dengan roh. Menghembusi itu adalah sebuah kata yang dipakai pada kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Pada saat apa? Pada saat penciptaan. Kata
Menghembuskan atau yang dalam bahasa Yunani enepesen itu adalah kata yang sama dipakai ketika Allah menciptakan dari debu benda mati menjadi hidup, dari manusia yang terbuat dari tanah benda mati menjadi hidup seperti sekarang ini dengan yang namanya enepesen atau yang disebut dengan nafas kehidupan. Itulah nafas Allah. Dan pada hari raya Pentakosta ini kata itu terulang lagi. Artinya apa? Kita tidak diberikan diperbarui, bukan yang disebut dengan yang namanya renovasi atau nafas tambahan atau nafas cadangan atau diberikan lagi sama Tuhan nafas nafas bonus, bukan. Yang namanya nafas yang diberikan dalam hari raya Roh Kudus ini, hari raya Pentakosta, itu adalah sebuah penciptaan ulang, diciptakan baru lagi. Kita bisa membayangkan ketika kita diciptakan pada waktu lahir, sekarang pada hari raya Pentakosta diciptakan ulang, diberikan napas yang baru lagi. Maka kalau tadi dalam bacaan dalam Mazmur tadi, dan jadikanlah semuanya baru, bukan sesuatu yang lama lagi yang kita hidupi sekarang ini. Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu adalah nafas baru, kehidupan baru. Kenapa demikian? Kita lihat para murid yang seolah-olah berada dalam manusia yang setengah mati. Kenapa? Karena dia penuh dengan ketakutan, dia mengunci pintu-pintu, dia takut karena peristiwa pada waktu itu Yesus disalib. Mereka mengunci rapat-rapat, mereka seperti orang yang tidak bisa bergerak, mati. Di dalam kamar, di dalam rumah, tidak bisa berbuat apa-apa, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan dan sebagainya. Roh Kudus yang dihembuskan Yesus membuat mereka menjadi hidup baru lagi. Roh Kudus yang dihembuskan oleh Yesus adalah roh yang membarui kehidupan. Dia seperti diciptakan ulang lagi. Kita menjadi yang disebut dengan rekreasi, penciptaan ulang kembali. Maka pada hari ini kita merayakan Pentakosta, kita diperbaharui, diciptakan baru lagi. Dari apa? Dari seluruh kecemasan kita, dari seluruh ketakutan kita, dari seluruh masalah dan juga dari seluruh hal yang membuat kita terasa gelap, seperti para murid yang mengunci pintu, tertutup rapat, tidak bisa apa-apa. Tuhan memberikan hembusan baru lagi menjadi manusia baru. Manusia baru yang bisa keluar, membuka pintu itu dan keluar dengan bebas. Ada dua kata lagi yang sangat penting selain menghembuskan napas, yaitu adalah sebuah kata, pergilah. Dia diutus. Diutus dengan apa? Dengan kuasa dari Kristus. Dengan kata apostelo, berarti artinya aku mengutus engkau seperti Bapa mengutus aku. Bapa mengutus aku itu adalah kata yang sangat tinggi, di mana ada otoritas, dan otoritas itu yang dari Allah diberikan kepada kita. Kita diutus oleh Yesus untuk bisa keluar dari pintu yang terkunci, dari ruangan yang gelap itu, dari kematian itu. Kita diajak untuk bangkit dan keluar dari situ. Dan kata yang terakhir, kata yang ketiga, orang diajak untuk keluar, pergi terhadap yang disebut dengan pintu atau batu yang dicengkram, yang mencengkram hidupnya. Karena dikatakan kalau engkau melepaskan dosa orang, dosanya akan dilepaskan. Kalau engkau masih memegang dosanya, maka dosanya tetap ada. Ini bukan soal pengampunan dosa saja, bukan perintah untuk mengampuni dosa, tetapi sebuah perutusan untuk melepaskan diri dari cengkraman segala ketakutan, kecemasan yang membuat kita seperti para murid pada waktu itu. Ada banyak dosa, ada banyak hal yang membuat kita terkunci, yang membuat kita merasa takut dan tertutup dan menjadi gelap. Dan itu perintah Tuhan, lepaskan. Semakin kita menggenggam, semakin kita memeluk erat-erat, kita tidak bisa terlepas. Saya masih ingat sebuah cerita, dan saudara-saudari mungkin sudah saya pernah ceritakan. Ada seorang anak yang senang makan permen, lalu kemudian tangannya itu masuk sebuah toples yang sangat sempit dan cukup dimasuki satu tangan.
Dan kemudian dia masuk dengan jarinya seperti ini. Dia tidak mengambil satu permen, tapi banyak karena dia senang permen. Diambil semuanya, tangannya menggenggam. Ketika dilepaskan gak bisa karena terkunci, karena tangannya menggenggam. Semakin banyak yang digenggam, semakin dia tidak bisa melepaskan dari toples itu. Semakin dilepaskan satu-satu dan dia bisa keluar lagi dari cengkraman itu. Itu perintah tadi, melepaskan. Jadi kehidupan baru, perintah Tuhan adalah kita sudah dihembuskan nafas yang baru, lepaskan segala yang mencengkram hidup kita. Dosa, ketakutan, kecemasan, hal yang gelap yang membuat kita terkunci di pintu itu. Maka pesan hari raya Pentakosta ini, mari kita sudah menjadi orang yang baru, diciptakan ulang oleh Tuhan. Maka kita berani keluar, melepaskan segala belenggu dalam hidup kita, dan berani untuk keluar dengan hidup yang lebih baru. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.